kembali lagi bersama Anime DTV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini aku akan membahas cerita mengenai seri Tokyo Revengers episode 24. Pada episode ini akan diceritakan masa lalu Chifuyu ketika bertemu dengan Baji. Sebelum Anime DTV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya jika kalian bantu Anime DTV dengan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime DTV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Pada hari pertama sekolah, teman sekelas Chifuyu sedang membicarakan tentang salah satu teman kelas 1 yang dipanggil oleh berandalan dari kelas atas. Chifuyu dikenal di antara teman-temannya sebagai seorang berandalan. Di luar sekolah, setelah mendengar namanya dipanggil oleh kakak kelas, Chifuyu membanting kepala kakak kelas ke tanah, mengatakan bahwa dia tidak menghormati atau berbicara dengan sopan kepada siapapun, bahkan kepada mereka yang lebih tua darinya. Di sekolah, Chifuyu dihormati dan ditakuti oleh teman-temannya, yang mengatakan bahwa bahkan kelas atas pun tidak bisa mengalahkannya. Dan dia yang bisa menguasai Jepang jika dia mau. Kemudian, saat Chifuyu duduk di mejanya, seorang teman sekelas memberitahu Chifuyu bahwa ada siswa yang lebih tua yang gak lulus di kelas sebelah. Teman sekelasnya berspekulasi bahwa siswa yang lebih tua itu pasti berandalan juga. Siswa tersebut bernama Keisuke Baji. Dan pada saat itu, Chifuyu berpikir untuk melawan Baji. Kemudian Chifuyu pergi untuk melihat Baji. Namun Chifuyu terkejut melihat penampilan Baji yang merupakan siswa rajin dan polos. Pada saat itu, Baji mengenakan kacamata dan rambut yang disisir ke belakang. Chifuyu bertanya-tanya, kenapa orang yang polos seperti Baji ditahan? Karena tidak lulus. Kemudian Chifuyu mendekati Baji dan memperkenalkan dirinya. Dia kemudian melihat karakter kanji yang ditulis Baji salah. Chifuyu berpikir bahwa penampilan Baji tidak sesuai dengan kecerdasannya. Chifuyu bertanya, mengapa Baji memilih untuk berpenampilan seperti itu? Dan Baji mengatakan bahwa itu karena dia tidak ingin tidak lulus lagi, supaya tidak membuat ibunya menangis. Akhirnya, Chifuyu menunjukkan kepadanya cara yang benar untuk menulis kanji, dan Baji berterima kasih kepadanya. Singkat cerita, Chifuyu terus membantu Baji memperbaiki kesalahan penulisannya. Saat Chifuyu berjalan pulang dengan teman sekelasnya, tiba-tiba dia disergap oleh geng motor Mandala, milik kakak kelas yang Chifuyu pukul sebelumnya. Pemimpin Mandala mengancamnya untuk membalaskan dendam bawahannya. Chifuyu bersiap untuk melawan seluruh geng tersebut sendirian. Meskipun dia adalah petarung yang kompeten, Chifuyu tetap kalah jumlah dan kekuatan. Geng motor Mandala berhasil memojokkan Chifuyu dan bersiap untuk menggunakan alat pel untuk memukul Chifuyu. Saat itu, Baji muncul, menegur geng motor itu karena bersekongkol dan menggunakan senjata untuk melawan Chifuyu. Dia berterima kasih kepada Chifuyu karena telah membantunya menulis kanji dan menawarkannya untuk bergabung dalam pertarungan. Tanpa diduga, dia menjatuhkan pemimpin Mandala dengan hanya satu pukulan saja. Dan Baji mengungkapkan dirinya sebagai anggota Toman, Kapten Divisi Pertama. Baji mampu mengalahkan geng seorang diri dan memberitahu mereka bahwa jika mereka menyakiti Chifuyu lagi, Toman akan melenyapkan seluruh geng mereka. Mereka pun akhirnya menjadi akrab. Kembali ke masa sekarang, Mitsuya memanggil Takemichi ke sekolahnya. Takemichi datang, tapi Mitsuya tidak ada. Saat dia menunggu, Paehyang mendekati Takemichi. Ternyata Paehyang satu sekolah dengan Mitsuya. Paehyang memberitahu Takemichi bahwa Mitsuya sedang sibuk dan memerintahkannya untuk menjemput Takemichi. Akhirnya mereka tiba di pintu masuk ruang kelas tempat Mitsuya berada. Selanjutnya Mitsuya muncul dan menyapa Takemichi. Saat Takemichi masuk ke kelas, dia terkejut menemukan Mitsuya sebagai pemimpin klub kerajinan yang dihormati. Takemichi melihat Mitsuya memberikan saran menjahit kepada anggota klubnya. Mitsuya juga harus membantu anggota klub yang lain.
Mitsuya memberitahu Takemichi untuk menunggunya sebentar dan mengatakan bahwa pakaian Takemichi akan segera siap. Ketika Takemichi bertanya, pakaian apa? Paehyang mengungkapkan bahwa Mitsuya secara pribadi membuat seragam Takemichi. Ini spesial, karena Mitsuya hanya membuat seragam untuk anggota pendiri Toman. Saat Mitsuya menjahit seragam Takemichi, Mitsuya mengatakan bahwa seragam mereka adalah pakaian mereka yang paling formal. Dia menjelaskan bahwa ini adalah caranya menunjukkan rasa terima kasihnya karena telah menyelamatkan Draken dan menyatukan Toman di Bloody Halloween atau Halloween berdarah. Ketika Takemichi berterima kasih padanya, Mitsuya meyakinkan dan mengatakan bahwa dia melakukannya karena dia mau. Selesai dengan seragam, Mitsuya memberitahu Takemichi yang bersemangat untuk mencobanya. Paehyang mengatakan bahwa dia nggak sabar buat nunggu pertemuan besok. Malam berikutnya, Toman berkumpul untuk pertemuan mereka. Takemichi mengakui bahwa dia merasa malu dengan seragamnya, sementara Paehyang dan Mitsuya menyemangatinya. Ketika Draken melihat Takemichi, dia tersenyum, mengatakan kepadanya bahwa seragamnya sama sekali nggak cocok untuknya. Takemichi setuju dan tertawa bahwa dia merasa seperti seseorang mendandaninya. Draken menyambut Takemichi ke dalam geng lagi. Kemudian Takemichi dengan penuh semangat berterima kasih padanya sambil membungkuk. Selanjutnya Draken mengatakan bahwa pertemuan akan dimulai. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan penting bagi Takemichi. Maiki muncul di atas panggung dengan Hanma dan Chifuyu di belakangnya. Draken menyatakan bahwa pertemuan itu akan sulit. Hal tersebut dikarenakan untuk mengakhiri Halloween berdarah. Melihat Hanma, kerumunan bertanya-tanya, mengapa anggota Valhalla ada di sana? Saat Takemichi melihat Hanma dan Chifuyu dalam kebingungan, Takemichi bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Merekapitulasi peristiwa Bloody Halloween, Maiki mengumumkan bahwa Hanma yang sebagai wakil pemimpin Valhalla memiliki pesan untuk Toman. Hanma mengungkapkan bahwa Valhalla tidak pernah memiliki pemimpin resmi. Karena hal tersebut, mereka sekarang akan bergabung dengan anggota Toman. Mendengar pengumuman ini, Toman bersukacita atas pertumbuhannya sambil bernyanyi-nyanyi dalam perayaan tersebut. Kemudian, Takemichi menyadari bahwa tidak ada yang banyak berubah. Karena afiliasi Valhalla dengan Toman pada dasarnya sama dengan penggabungan geng. Saat itu, Hama meminta Kisaki untuk melangkah maju dan memuji Kisaki karena berhasil menghubungkan Toman dan juga Valhalla. Selanjutnya, Kisaki melihat jabat tangan antara Hanma dan juga Maiki. Maiki kemudian mengumumkan topik tambahan untuk didiskusikan. Maiki dengan sedih merenungkan kematian Baji. Kemudian, Maiki menoleh ke Chifuyu dan menyuruhnya untuk melanjutkan. Chifuyu melangkah maju sebagai wakil kapten divisi pertama. Chifuyu mengungkapkan bahwa meskipun dia memiliki keinginan untuk meninggalkan Toman setelah kematian Baji, Maiki menghentikannya. Dan kemudian menanyakan apakah dia ingin benar-benar meninggalkan divisi pertama. Bagi Chifuyu, memimpin divisi pertama adalah tanggung jawab yang besar. Setelah berkonsultasi dengan Maiki, dia memutuskan untuk menunjuk seseorang pemimpin divisi pertama yang baru. Chifuyu berteriak dari atas. Dia mengumumkan Takemichi sebagai pemimpin divisi pertama. Dia menjelaskan bahwa inilah yang diinginkan Baji. Dan Maiki pun setuju. Meminta tanggapan, Maiki memberitahu Takemichi untuk mengangkat kepalanya, memikirkan masa depan yang bergantung padanya. Takemichi menyadari bahwa dia masih bisa melakukan perubahan dalam diri Toman. Di tengah tangisannya, Takemichi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dengan lantang berseru bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Draken bertanya, apa yang dia tangisi? Mitsuya menyatakan bahwa dia harus mengulang jahitan pada seragam Takemichi. Dan Maiki mengatakan Takemichi mengangkat kepalanya terlalu tinggi. Jadi, seperti itu ya Mina, pembahasan mengenai cerita Tokyo Revengers episode 24. Apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih menarik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar ya.
Jadi kita berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata, aku ucapin terima kasih ya. Bye-bye.